Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kesekian kalinya, saya nama Taufikur Rahman. Pada kesempatan saya akan mencoba tentang bagaimana aplikasi software ya untuk membuat lingkungan belajar bagi program pelatihan PJJ untuk SIPIS. Saya pengajar terakhir pendidikan S3 di Kebijakan Publik Unpad, dan silahkan website saya itu Taufikur Rahman, dan juga email ada, nomor handphone. Apa itu ICT, Informasi dan Telekomunikasi? Proses aspek fundamental yang sangat mempengaruhi sebuah pendidikan. Dosen atau guru pelajaran dikelola dengan baik, membawa pengaruh kepada tingkatan mutu pendidikan. Dosen merupakan pioner dan ditolak ukur dalam dunia pendidikan. Kualitas dosen menjadi acuan kualitas pendidik sendiri. Seorang di zaman sekarang itu mampu untuk berkreasi dan mengembangkan metode pembelajaran dalam rangka meningkatkan belajar peserta latihan. Zaman yang serba terbuka saat ini, dosen atau pelatih harus memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi, terutama yang komunikasi yang biasa disebut dengan ICT, atau seperti tadi dari Pak Andi sudah diajarkan bagaimana membuat satu contoh media pembelajaran PowerPoint. Di sana ada lengkap sekali dikombinasi dengan animasi. Nah, sekarang kita melihat itu sudah menjadi tuntutan di era milenial. Kehidupan manusia di era global ini, manusia akan selalu berhubungan teknologi. Itu sangat tidak bisa kan. Teknologi sendiri menurut sama pada hakikatnya adalah alat dapatkan nilai tambah dalam menghasilkan produk yang dan teknologi sekarang kembangan sudah sangat jauh. Penguasaan terhadap teknologi ini akan mempermudah pelatih atau dalam mencari sumber pembelajaran, sehingga peserta pun tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran satu kelas seperti kelas saat ini. Seorang atau dosen itu harus mengembangkan metode pembelajaran variatif dan inovatif kreatif, dan mampu menghadirkan atau materi-materi pembelajaran yang kreatif, partisipatif, dan otomatis mampu dan sukses menampilkan pembelajaran yang buat peserta kita di dalam pelatihan. Identitas ICT sebagai media pembelajaran di era reformasi ini, ICT, penggunaan ICT akan sangat depan dengan berbagai ilmu multidivisi fungsi. Maka fungsi dosen atau pelatih trainer itu adalah hanya fasilitator dalam perkembangan yang sesungguhnya ini sudah sangat reduksi, yang lama-lama bisa jadi hilang kalau tidak cepat dan terus mengupdate apa yang kita miliki. Di samping itu, dosen itu harus mendorong dan mendukung secara pada hal yang sifatnya dan inovatif dalam penggunaan teknologi atau yang biasa informasi komunikasi teknologi yang sifatnya mutlak harus digunakan. Karena pelatih atau dosen sangat bukan demi keseimbangan penguasaan pengemasan informasi yang bahkan dan disajikan pada siswanya, karena ada kemungkinan peserta didik telah memahami jauh satu persoalan yang dimiliki oleh tersebut. Nah, sekarang kita lihat apa sih sesungguhnya permasalahan TIK itu sebagai pembelajaran. Menjadi kita tidak mengembangkannya, tapi sebaliknya jika kita IK akan menjadi pasti yang mempermudah kita. Paling tidak permasalahannya ada 3 di sini. Pertama, permasalahan teknologi informasi ini banyak bukan oleh dosen atau pelatih perguruan tinggi. Kita yang akan menyelenggarakan pelatihan virtual full 5 hari. Maka ini biasanya akan menjadi pertama bagi semua dosen ataupun yang ada itu harus menguasai teknologi informasi. Kedua, perguruan tinggi yang ada di Jakarta itu cenderung berlokasi pinggiran atau pedesaan. Dia melingkup menjadi satu ibu kota Jakarta. Yang ketiga, salah satunya adalah perguruan ada di sekitar Jakarta, di sekitar Jakarta seperti Bekasi dan Banten, itu harus menjadi supporting sistem kegiatan-kegiatan dunia pendidikan. Dan karakteristik dan potensi sebagai media belajar ini menjadi sebuah tantangan atau pelatih di abad 21, sehingga akan semakin kompleks seperti ini. Satu contoh saja, misalkan saat penggunaan PowerPoint sudah menjadi kombinasi, ada slide share, ada animasi, ada juga video, ada juga gambar dan virtual, ya nanti akan sangat bermanfaat. Dan yang kedua, di era globalisasi saat ini sangat berkaitan erat antara ICT dengan pendidikan, seperti kita akan menggunakan pelatihan kompetensi untuk pendidikan virtual jarak full dari Senin sampai dengan Jumat kita akan virtual. Maka standarnya seperti apa? Maka jadi prasyarat utama. Sedangkan karakteristik atensi tersebut paling tidak ada saya sebutkan pertama
kita harus sebuah lingkungan teknologi yang dekat dengan kita, yang melek akan teknologi dalam penggunaan berbagai teknologi, sehingga mengubah cara berpikir, bahkan mengubah bentuk pola yang berlainan dengan pola hidup yang kedua. Masyarakat kita di era milenial sangat terbuka dan semakin penggunaan teknologi info dan komunikasi akan masyarakat yang teknologi dan sangat terbuka. Dua, itu adanya masyarakat terbuka maka tidak menutup kemungkinan antara satu bangsa yang bangsa yang lain akan berkompetisi dan terjadi juga kolaborasi, sehingga masyarakat dunia, masyarakat itu akan semakin cair ya akulturasi. Maka ini akan dibutuhkan kekuatan teknologi buat bangsa dan negara kita itu sendiri, termasuk dunia pendidikan. Masuk mungkin ke depan pelaksanaan pembelajaran ini menjadi metode yang menjadi familiar di dunia kan, baik di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah SMK, ajarkan vokasi dan juga ataupun SMP dan SD. Nah, untuk itu diperlukan mampu mengembangkan kemampuan dan menjadi manusia dan yang kuat, ulet, kreatif, clean, sehingga tertindas oleh adanya visi tersebut. Nah, ketiga itu adalah madani, yaitu masyarakat yang hormati dan saling menghargai sama lain. Jadi sekali kultur, beda agama, background dunia pendidikan, beda kelas ekonomi, tapi di masyarakat ini menghormati, saling menghargai antara satu yang. Dan selain itu masyarakat juga mengakui adanya hak asasi manusia, menghormati prestasi individu dan masyarakat yang andil bertanggung jawab dalam langsungan hidup dan masyarakatnya, yaitu meyakini nilai yang diyakini akan kebenaran. Demikian Bapak, dan terima kasih atas daripada presentasi ini bermanfaat. Selamat siang, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga pandemi ini